Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan, ya Tuhan, itulah juga keyakinan kami bahwa firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu senantiasa menolong kehidupan kami. Bahkan firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami di dalam kami menapaki kehidupan hari lepas hari. Karena itu pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau membuka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami, agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti. Ketika kami membaca Alkitab, ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga memampukan kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi para lektor yang akan membaca pembacaan Alkitab, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakailah kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan diri kami, sehingga kami dapat membaca, memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Yeremia pasal 23 ayat pertama sampai ke-6. Sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Surat Efesus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 22. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 6 ayat 30 sampai 34 dilanjutkan dengan ayat 53 sampai 56. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus, lalu berlari ke seluruh daerah itu. Mereka mulai membawa orang-orang sakit di atas tikarnya, kemanapun mereka dengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenannya menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh.
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Silakan duduk. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mendengar kata gembala, seringkali pikiran kita itu identik dengan orang yang bekerja menjaga, orang yang bertugas untuk memelihara, dan orang yang bekerja untuk menuntun kawanan domba ke tempat yang sangat luas. Misalkan saja padang rumput. Biasanya umat yang dikasihi Tuhan, padang rumput ini sangat luas. Sehingga tentu saja tugas dari seorang gembala itu sangatlah tidak mudah. Penglihatannya harus lebih tajam, memperhatikan dan melihat setiap ekor domba yang mereka gembalakan itu. Bahkan telinganya juga harus lebih tajam, harus lebih peka. Juga fisiknya harus lebih prima. Karena tadi luasnya padang rumput, tempat para gembala ini mengembalakan para domba-dombanya. Seorang gembala tentu saja harus bisa diandalkan. Seorang gembala harus memiliki mental yang sangat kuat. Seorang gembala harus memiliki perhatian yang besar kepada kawanan dombanya. Seorang gembala harus bisa diandalkan untuk bisa mengembalakan domba-domba mereka. Nah, saudara-saudara, seorang gembala haruslah memiliki jiwa sosial. Seorang gembala harus memiliki rasa empati yang tinggi kepada gembala yang lain. Kenapa saya katakan seorang gembala harus memiliki jiwa sosial, harus memiliki rasa empati yang tinggi kepada gembala yang lain? Karena seorang gembala itu harus memiliki hati yang tulus. Seorang gembala harus memiliki kerendahan hati di dalam kehidupannya. Karena dia hanya menjadi gembala upahan. Yang mungkin akhirnya tidak peduli dengan keadaan domba gembalaannya. Tidak peduli dengan keinginan sang gembala atau sang pemilik dari domba-domba itu. Tetapi seorang gembala yang sejati, dia harus memiliki rasa sosial ataupun empati yang tinggi kepada kawanan gembala yang lain. Karena mereka berada di tempat yang sama. Karena mereka berada di waktu yang sama dengan para gembala yang lain. Sehingga tentu saja ketika mereka punya jiwa sosial dan rasa empati yang tinggi kepada gembala yang lain, maka mereka bisa saling menopang. Mereka bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam bacaan kita pada saat ini, kita bisa melihat gambaran Daud yang pernah menjadi seorang gembala di dalam kehidupannya.
tentang sosok gembala yang baik. Bagi Daud, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia mengatakan bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Bukan hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Ia menunjukkan bahwa Tuhan peduli. Tuhan berempati. Tuhan berbela rasa di dalam kehidupannya. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan Daud. Bahkan Tuhan juga digambarkan oleh Daud sebagai penolong. Digambarkan sebagai penuntun. Sehingga Daud merasa aman di dalam menjalani kehidupannya ini. Daud ingin menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya berjalan sendirian. Daud adalah anaknya. Daud adalah miliknya. Daud adalah biji matanya. Bagaimana mungkin dia dibiarkan menghadapi kesulitan sendirian? Sang gembala yang senantiasa memberkati Daud di sepanjang kehidupannya. Mengajarkan kepada kita saudara-saudara, bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Dialah sang sumber berkat yang sejati di dalam kehidupan kita. Ketika mungkin pada saat ini kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Ketika pada saat ini kita merasa sendirian. Ketika saat ini kita sedang sedih. Saudara-saudara, ingatlah apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 23 tadi. Sama seperti Daud, marilah kita juga meyakini bahwa kita di dalam kehidupan ini memiliki sang gembala yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bacaan Injil kita pada hari ini, di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-34. Kita bisa melihat di sana ketika mendarat Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ya saudara, Yesus begitu empati kepada orang-orang banyak yang mengikuti kemana Yesus pergi. Lalu diceritakan selanjutnya, akhirnya Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Karena rasa empati, karena rasa kepedulian Yesus kepada orang banyak yang berkerumun pada waktu itu. Bahkan lebih lanjut di dalam ayatnya yang ke-53 sampai yang ke-56 kita juga bisa melihat bela rasa Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang sakit. Ketika juga orang-orang banyak datang mengikuti kemana Yesus pergi, bahkan mereka juga membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan oleh Yesus. Dikatakan di sana, di ayat yang ke-56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Bayangkan saudara-saudara. Orang banyak tidak menuntut Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit itu. Mereka hanya memohon. Sekalipun mereka menyentuh jubahnya saja. Dan apa yang terjadi? Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh.
Inilah wujud dari kepedulian Yesus. Inilah wujud dari bela rasa Yesus kepada orang-orang banyak. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika saat ini kita merasa sendiri. Ketika saat ini kita merasa beban hidup kita terlalu berat. Ketika pada saat ini kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Saudara, hanya satu yang bisa kita lakukan. Datanglah kepada Yesus. Memohonlah kepadanya. Karena kita punya Allah yang berbela rasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak dibiarkan sendirian. Allah turut bekerja di dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan. Kita boleh mendapatkan penghiburan. Sehingga dengan kekuatan dan penghiburan dari Sang Gembala yang berbela rasa di dalam kehidupan ini, kita dapat menghadapi berbagai hal yang sekalipun itu menyakitkan kita. Datanglah kepada Sang Gembala kita yang memiliki bela rasa, yang memiliki kepedulian, yang memiliki belas kasihan kepada setiap kita yang mau bersandar dan percaya kepadanya. Tuhan menolong setiap kita. Amin. Kita masuki saat hening.